Halo guys, selamat datang kembali di Hits Movie. Sweetie. Film dimulai dengan berlatar di negara Brazil yang diperlihatkannya para pasukan khusus yang hendak menyergap seorang gubernur korup yang bernama Sandro. Setibanya di rumah Sandro, mereka langsung memperlihatkan surat perintah penangkapan atas dugaan kasus penggelapan anggaran kesehatan. Namun bukannya takut, Sandro malah terlihat sangat santuy sembari menawarkan polisi untuk ngopi dulu sebelum berangkat. Would you like some coffee? Sesampainya di kantor polisi, Sandro langsung digiring ke ruangan interogasi oleh dua agen khusus sekaligus dua sahabat yang bernama Miguel dan Edu. Di dalam ruangan interogasi, mereka langsung menginterogasinya demi mendapat informasi terkait keterlibatan Sandro dalam penggelapan anggaran kesehatan yang menyebabkan banyak rumah sakit kekurangan fasilitas sampai-sampai banyaknya korban nyawa karena perlengkapan alat medis yang tidak memadai. Namun Sandro menyangkal semua tuduhan itu dan malah menyalahkan gubernur sebelumnya. Mendengar pengakuannya itu, Miguel langsung memberikan bukti rekaman Sandro yang mengatakan bahwa Sandro nggak segan-segan akan menghabisi siapapun yang berani buka mulut atas kelakuannya. Gak cuma itu aja, bahkan dia juga sudah menyogok kejaksaan agar terbebas dari jerat hukum. Namun di tengah ketegangan itu, tiba-tiba kaptennya meminta mereka keluar karena pengacaranya Sandro yang bernama Oliveira akan menemui Sandro. Di situ Oliveira menjelaskan kalau dia sudah mengajukan banding ke kejaksaan agar Sandro bisa menjadi tahanan rumah. Namun Sandro yang yakin kalau dia akan dibebaskan bersyarat, ia pun meminta agar Oliveira menyiapkan para pengawal pribadi. Takutnya ada pihak yang mengincar dirinya. Kemudian di luar ruangan, si komandan polisi mengatakan, untuk malam ini biarkan dia yang mengurus gubernur korup itu dan meminta Miguel dan Edu agar pulang saja terlebih dulu untuk beristirahat. Get some rest, okay? We can't let him get away with it again. Beberapa saat kemudian, terlihat Miguel yang kini sudah berada di rumah dan melihat putrinya yang bernama Alice tertidur di sofa. Ia pun langsung membawanya ke kamar. Akan tetapi, Alice sempat terbangun dan mengucapkan selamat kepada ayahnya karena telah berhasil menangkap seorang koruptor. I knew it. You should sleep. Keesokan harinya, mantan istri Miguel yang bernama Isabella datang untuk membawa Alice. Namun di situ Miguel mengatakan kalau besok dia dan Alice mau nobar pertandingan sepak bola di televisi. Karena ia tahu Isabella pasti nggak akan mengizinkan mereka untuk pergi ke stadion. Namun ternyata Isabella yang memang baik hati justru mengizinkan mereka untuk nonton di stadionnya langsung. Yeah, looks like we're going to the stadium. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan seorang Bu Menteri yang ditemui oleh seorang mafia kelas kakap serta orang yang paling berpengaruh di partai politik yang bernama Antero Gomes. Ternyata tujuan Gomes menemui Bu Menteri untuk menyuapnya agar dia menutup penyelidikan kasus penyalahgunaan anggaran kesehatan yang sedang panas di tayangan media. Keesokan harinya, Pak Komandan mengucapkan selamat kepada timnya karena telah berhasil menangkap Gubernur Sandro. Namun di situ, Komandan malah meminta mereka semua untuk menangani kasus lain. Lupakan dulu si gubernur dengan alasan bukti belum cukup memadai. Mendengar itu, tentu Miguel pun langsung naik darah karena mereka sudah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menyelidiki keterlibatan Sandro. Namun Komandan tetap tegas dengan keputusannya dan meminta mereka agar pergi ke sebuah pemukiman untuk merelokasi warga setempat. What the fuck are we even doing here? Kemudian Miguel yang menyadari kalau hari ini dia akan ke stadion bersama putrinya. Edu pun langsung mengizinkan Miguel agar pulang duluan, biar dia dan yang lain mengurus semua ini. Take a look. There he is. Hey! Tak lama, Miguel yang akhirnya tiba menemui Alice. Ia pun langsung memberikan Alice jersey timnas Brazil untuk dia pakai. Okay, give your mom a kiss.
Jalanan yang ramai membuat mereka terjebak macet, hingga akhirnya Miguel dan Alice pun memilih untuk berjalan kaki agar lebih cepat sampai. Namun belum juga lama mereka berjalan, tiba-tiba Miguel langsung membawa Alice ke rumah sakit terdekat, hingga perawat di sana langsung membawa Alice ke ruangan operasi dan meminta Miguel agar menunggu saja di luar. Namun Miguel yang begitu khawatir langsung memaksa masuk, dan sontak dia begitu terkejut saat melihat banyak sekali pasien yang belum ditangani, termasuk Alice. Hal itu dikarenakan keterbatasan perawatan medis karena anggaran telah dikorupsi, dan alhasil Alice yang sudah banyak kehabisan darah pun harus menghembuskan nafas terakhirnya. Miguel. Lalu malam harinya, terlihat Edu yang telah berusaha mencari siapa pelaku yang menembak Alice tadi. Namun dia sama sekali tidak menemukan petunjuk dari mana asalnya tembakan itu. Kemudian Miguel mengatakan bahwa bukan peluru yang membunuh putrinya, melainkan pihak rumah sakit yang tidak segera melakukan operasi karena keterbatasan fasilitas. Mendengar hal itu, Edu hanya bisa ikut prihatin atas musibah yang telah menimpa sahabatnya itu. Miguel kemudian menggunakan iPods milik Alice agar ia tetap semangat dan memilih jogging di tengah kota sambil mengenang putrinya yang manis itu. Kemudian di sisi lain, terlihat Gubernur Sandro yang kini telah bebas dari kasus korupsi, kini malah ingin mencalonkan diri sebagai presiden yang disiarkan langsung di televisi. Mengetahui hal itu, tentu sebagian masyarakat yang tidak setuju langsung demo ke gedung pemerintahan Sandro. Miguel yang baru mengetahui si Sandro korup akan mencalonkan diri menjadi presiden, ia pun diam-diam masuk ke dalam aksi demo itu. Miguel yang berhasil terkena tembakan gas air mata pun hampir saja sesak nafas. Namun tiba-tiba saja secara tak sengaja ia menemukan masker anti gas air mata, hingga ia pun langsung memakainya. Di situ sebagian pendemo ada yang beraksi dengan pukulan, ada juga yang berjuang demi mendapatkan FYP di sosial medianya. Hingga akhirnya Miguel yang berhasil menghajar sebagian penjaga, dia pun langsung masuk ke dalam gedung guna menghukum Sandro dengan caranya sendiri. Di situ Sandro sempat mengira jika Miguel ini merupakan suruhan seseorang untuk membunuhnya. Ia pun berjanji akan melipat gandakan bayaran Miguel asalkan Miguel gak membunuhnya. Akan tetapi Sandro pun akhirnya tewas dengan mengenaskan di tangan Miguel. Ternyata Miguel sempat terluka pada saat aksinya tadi, hingga ia pun langsung mengobati dengan alat seadanya. Keesokan harinya terlihat para polisi telah berhasil mengamankan para demonstran yang diduga menjadi provokator yang mengakibatkan si gubernur tewas dengan mengenaskan. Sebelum diinterogasi, para demonstran diminta menyebutkan nama juga menyerahkan HP. Namun saat Miguel tiba di sana, salah seorang demonstran wanita sontak terkejut karena tadi malam ia sempat melihat Miguel dalam aksi demo yang begitu membrutal. Kemudian di situ komandan mengatakan kalau pelaku bertopeng yang menghabisi Gubernur Sandro belum bisa diidentifikasi. Dia meminta
meminta para agennya agar segera menangkap tersangka dengan menginterogasi satu persatu para demonstran. Kemudian Miguel yang melihat si wanita yang begitu mencurigakan, hingga ia pun langsung menginterogasinya. Lena Souza, degree in computer science, currently working as a shop assistant and suspected of multiple instances of hacktivism. Dari identitasnya, diketahui si wanita itu bernama Nina, lulusan di bidang IT atau bisa dibilang seorang hacker. Namun sekarang ia sedang bekerja di sebuah toko. Kemudian Miguel bertanya kenapa Nina yang cerdas itu malah terlibat dalam aksi demonstrasi. Namun dengan santai, Nina langsung mengambil kertas dan menulis pin HP-nya dan memberitahu kalau dalam HP-nya ada video Miguel yang terlibat dalam aksi demo semalam. Mendengar hal tersebut, Miguel pun sangat panik jika sampai para rekannya menemukan video tersebut. Alhasil, Nina pun segera dibebaskan. Where is she? I released her. Di sisi lain, terlihat Gomez yang sedang berkumpul dengan beberapa kader partai, termasuk koleganya Sandro. Di situ mereka membicarakan siapa sosok pengganti Sandro yang akan maju menjadi calon presiden. Kemudian Gomez mengusulkan jika anaknya yang bernama Gomez Junior lah yang akan maju melawan calon dari partai lain yang bernama Julia. Di situ para koleganya sempat gak setuju karena Gomez Junior belum punya pengalaman apa-apa dalam dunia politik. Namun setelah Gomez menjelaskan, jika bukan dia yang telah menyuap Bu Menteri dan Mahkamah Agung, mungkin para kolega-koleganya itu yang bersangkutan dengan kasusnya Sandro sekarang sudah dalam sel tahanan. Alhasil mereka semua pun sepakat menjadikan Gomez Junior menjadi presiden. A toast. A toast to Antorino. Cheers. Sementara itu terlihat Miguel sedang mengambil HP milik Nina hingga ia pun langsung menemukan video rekaman yang Nina maksud. Dalam video itu terlihat jelas bahwa Miguel begitu membrutal menyerang para penjaga. Kemudian terlihat Nina yang baru saja tiba di toko. Ia sempat dimarahi oleh bosnya karena terlambat masuk selama 7 jam. Namun setelah menjelaskan apa yang telah semua terjadi, untungnya si bos mengerti dan langsung pergi meninggalkan Nina. Setelah si bos pergi, Nina langsung membuka laptop dan langsung mencari tahu siapa sosok Miguel sebenarnya. Singkat cerita, saat Nina telah siap bekerja, tiba-tiba Miguel muncul dan memintanya masuk ke dalam mobil karena Miguel kini sangat membutuhkan bantuan Nina. Get in the car. Kemudian di suatu tempat, di dalam mobil Miguel langsung memberikan laptop milik Sandro untuk melacak siapa saja yang terlibat dalam korupsi Sandro. Namun untuk meretas suatu berkas membutuhkan software khusus. Nina pun akhirnya membawa Miguel ke toko tempat kerjanya. He sent a picture of his cat to the representative Pastor Josias. Namun di situ Nina hanya menemukan beberapa foto tidak penting seperti kucing peliharaan, bola bowling, dan kegiatan golf yang Sandro kirim pada pejabat lain. Penasaran dengan foto-foto yang selalu dikirim secara berulang, Nina pun akhirnya berhasil membongkar fakta mengejutkan bahwa semua data keuangan yang hilang dibuat dalam bentuk steganografi alias menyembunyikan data dalam informasi dari setiap foto. Steganography. Setelah mengantongi daftar nama-nama pejabat korup yang terlibat, Miguel pun langsung kembali ke rumah dan mengemasi semua perlengkapan taktis untuk menjalankan misinya. Ia juga tak lupa membawa topeng gas untuk menutupi identitas aslinya dan pergi ke suatu tempat yang akan dijadikannya sebagai markas persembunyiannya. Selesai memajang semua foto para target, Miguel mulai mempersiapkan berbagai senjata api, termasuk iPod klasik milik anaknya yang selalu menemaninya. Hingga setelah semua siap, kini Miguel benar-benar sudah menjadi sosok yang berbeda, dan malam pembantaian pun dimulai. The police still have no comment in the unexplained death of the Dalam satu malam, Miguel sudah berhasil menghabisi 5 pejabat korup sekaligus tanpa meninggalkan sedikit pun barang bukti. When is someone going to stop this psychopath? He's been called the Awakener. Hingga keesokannya di kantor polisi, si komandan benar-benar dibuat tak habis pikir saat melihat berbagai berita nasional tentang pembantaian yang terjadi tadi malam.
Bahkan beberapa sumber menjuluki Miguel sebagai The Awakener alias sang pembangkit. Stop staring at the screen, man. Malam harinya, Miguel menemui Edu yang masih terus berusaha mencari tahu siapa sosok The Awakener yang berhasil membunuh 5 orang sekaligus dalam satu malam tanpa meninggalkan jejak. Edu yakin jika The Awakener bukanlah orang sembarangan karena ia begitu menguasai senjata jarak jauh, pertempuran jarak dekat, dan punya kemampuan taktis yang sangat bagus. Mendengar itu, Miguel hanya terdiam santai dan mengajak Edu pulang karena masih ada hari esok untuk melanjutkan pencarian. Come on. Hingga keesokan harinya, Miguel kembali menemui Nina untuk kembali meminta bantuan. Namun di situ Nina sempat menolak karena menurutnya ada cara lain untuk menghukum para koruptor. Tapi karena Miguel sudah tahu bagaimana roda politik berputar, ia langsung mengancam bahwa bisa saja Miguel memenjarakan Nina sekarang juga terkait masalah demo waktu itu. Alhasil Nina pun gak bisa menolak lagi. Kemudian Miguel memberitahu bahwa target dia selanjutnya yaitu Ibu Menteri. Menurut informasi yang didapat, si Ibu Menteri akan mengadakan pertemuan pribadi di salah satu gedung dan meminta Nina meretas kamera CCTV-nya. We can contact each I other. know what it is. I'm a fucking hacker. Hingga setelah bersiap dengan senjatanya, Miguel langsung menuju gedung tersebut. Sementara di kantor polisi, Edu yang sedang melihat berkas-berkas korban The Awakener. Hingga saat Edu menemukan berkas si Ibu Menteri, seketika itu juga ia menyadari bahwa Ibu Menteri lah yang akan menjadi target The Awakener selanjutnya. Okay, you're clear. Stairwell's empty. Nina yang melihat Gomez tiba di sana langsung memberitahu Miguel jika tamunya Bu Menteri tak lain yaitu Gomez. Her security guards are staying outside. She came in alone. Hingga setelah Bu Menteri bertemu dengan Gomez, Miguel sempat mendengar pembicaraan mereka. Yang ternyata Gomez kembali menyuap Bu Menteri untuk meloloskan anaknya menjadi presiden. When you close that before the whole world sees it? Namun saat hampir saja tiba di ruangan mereka, Nina kembali memberitahu jika polisi telah tiba di gedung tersebut. Ternyata Edu yang baru tiba langsung menghubungi Miguel, namun gak diangkat-angkat. Akan tetapi di situ tiba-tiba saja alat komunikasi Nina dan Miguel terputus. Hingga akhirnya... You! Hands up! Edu sempat menembak dan berhasil mengenai bahu The Awakener. Meski begitu, ia terlihat begitu kesal karena tidak bisa menangkap The Awakener yang sudah di depan matanya. Di markas, Miguel meminta Nina untuk datang ke sana guna membantunya menjahit luka tembakan yang sempat Edu lepaskan tadi. I'm afraid I'm gonna need you to stitch it up for me. What? Fuck that. Meski Nina agak sedikit geli-geli gitu, namun karena Miguel nggak bisa ke rumah sakit takutnya ketahuan, alhasil Nina pun memberanikan diri. Kemudian Miguel menjelaskan kalau Gomez telah menyuap pemerintah, hingga Gomez pun kini telah masuk dalam daftar target si Miguel. Di sisi lain, Gomez yang telah mengetahui jika The Awakener sempat masuk tanpa terekam CCTV saat pertemuannya bersama menteri, ia pun meminta bantuan si pengacara Sandro yaitu Oliveira untuk mencari siapa yang telah membantu The Awakener dalam menjalankan aksinya. Saat lagi latihan menembak, Edu mengatakan jika dia hampir saja menangkap The Awakener dan sempat menghubungi Miguel. Namun Miguel beralasan jika dia belakangan ini sering sibuk bersama mantan istrinya pasca kehilangan anaknya. You're up. All right. Edu sempat kaget melihat keakuratan tembak Miguel yang mengenai kepala target. Dan sebelum pergi, Miguel berkata jika dia akan segera menemukan The Awakener. Sementara Gomez kini terlihat sedang memperkenalkan anaknya yang akan menjadi calon presiden. Namun karena Gomez Junior tidak begitu tertarik dalam dunia politik, ia pun langsung bergegas pergi dari sana. Please do forgive the boy. I am not cut out for this.
Hingga tak lama, sang ayah menghampirinya. Dan disitulah Gomez Junior merasa bahwa ia sangat gak pantas menjadi seorang presiden karena sudah pasti punya tanggung jawab yang besar. Namun saat sang ayah tetap mencoba membujuk dan meyakinkan, tiba-tiba dan ternyata The Awakener sudah sedari tadi memantau pergerakan mereka. Namun yang pada awalnya Gomez yang menjadi target, malah si Gomez Junior yang terkena tembakan. Hingga tak butuh waktu lama, kabar tewasnya Gomez Junior pun langsung tersebar dengan mengubah fakta bahwa Gomez Junior tewas akibat sesak nafas di kolam pada saat sedang berenang. Begitupun dengan Edu. Saat itu ia justru dilarang untuk menginterogasi si Gomez oleh komandannya dengan alasan Gomez masih syok atas kematian anaknya itu. Namun ternyata bukannya merasa kehilangan, Gomez justru malah kembali rapat dengan para koleganya untuk membahas bahwa dirinya sendirilah yang akan mencalonkan diri sebagai presiden setelah kematian anaknya. Sementara di sisi lain, Oliveira yang sudah berhasil mendapatkan informasi tempat keberadaan Nina, ia pun langsung menuju ke tempat tersebut. Dan saat Oliveira sudah tiba di toko yang dimaksud, dikarenakan Nina tidak ada di sana, maka Oliveira dengan teganya malah membunuh bosnya Nina. My eyes are open to the suffering all around us. Hingga tepat saat Nina datang untuk mulai bekerja, ia sangat dibuat syok saat melihat bosnya sudah tewas dengan peluru yang mendarat di kepalanya. Dengan penuh ketakutan, Nina menguatkan diri untuk pergi menemui Miguel di tempat persembunyiannya. Di sisi lain, Edu yang merasa bahwa Miguel belakangan ini agak sedikit berbeda, ia sengaja menemui Isabella untuk menanyakan bahwa apa benar belakangan ini Miguel sering sibuk bersamanya. Namun bukannya sering bersama, Isabella malah mengatakan sejak anaknya meninggal, Miguel sama sekali gak pernah mau bertemu dengannya. Mendengar hal itu, Edu pun malah semakin curiga. Kembali kepada Nina yang kini sudah tiba di markasnya Miguel. Namun belum juga lama Nina tiba di sana, ternyata Oliveira yang sedari tadi mengikuti Nina, ia pun datang dengan membawa beberapa pasukannya. I've got nowhere else to go. Nina, run! Selagi Miguel mencoba menyerang balik, Nina pun berhasil melarikan diri ke ruangan belakang. Tepat setelah itu, Miguel langsung mengambil masker gas andalannya. Setelah menghabisi semua anak buahnya Oliveira, Miguel langsung mencari Nina yang sedang bersembunyi. Namun sayangnya, Nina malah duluan ditemukan oleh Oliveira yang langsung memanfaatkan kesempatan itu dengan mengancam The Awakener. Di mana pada saat malam debat capres nanti, ada dua capres yang akan tampil, yaitu Gomez dan Julia. Maka dari itu, Oliveira meminta The Awakener untuk membunuh Julia di tempat. Jika tidak, maka Nina lah yang akan menjadi korban. Setelah kejadian tersebut, polisi langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Hingga pada saat mereka mencari petunjuk atas apa yang telah terjadi, tiba-tiba saja Edu sangat dibuat syok saat melihat iPods milik Miguel yang tergeletak di atas meja. Seketika itu juga Edu langsung yakin bahwa benar dugaannya selama ini, yang mana di balik topeng The Awakener yaitu Miguel yang merupakan sahabatnya sendiri. Antero Gomes and Julia Machado continue to be neck and neck in the presidential polls. Singkat cerita, debat capres pun akan segera dimulai, di mana di sana Edu dan para anggota lain ditugaskan untuk mengamankan tempat tersebut. Hingga tepat pada saat acara sedang berlangsung, terlihat Miguel yang sudah tiba dan telah berhasil melumpuhkan para penjaga. Many of his political associates targeted by the Awakener recently. How do you explain these connections? Setelah semuanya beres, Miguel langsung membidik targetnya yang ternyata seorang wanita sekaligus capres yang baik untuk negaranya. Namun saat Miguel akan melanggar perjanjian dengan mulai membidik Gomez, tiba-tiba I know it's hard to understand.
Edu yang memang sudah tahu siapa sosok The Awakener sebenarnya, dia pun meminta agar Miguel melepaskan saja maskernya. Meski mereka sempat terlibat sedikit baku hantam, Edu mencoba membujuk agar Miguel segera menghentikan kegilaan ini. Biarkan polisi menjalankan tugasnya. Miguel yang sama-sama anggota kepolisian pun tahu betul bahwa mereka hanya dijadikan boneka oleh para pejabat korup, sehingga Miguel pun tetap tegas dengan keputusannya. Ternyata Miguel melepaskan tembakan tidak mengenai target. Hingga seketika itu juga, siaran langsung debat capres langsung dimatikan. Mengetahui Miguel gagal melakukan tugasnya, Oliveira yang sedari tadi menahan Nina, kini berniat mengambil pistol untuk menghabisinya. Akan tetapi, berkat pecahan lampu bohlam yang sedari tadi Nina pegang, ia akhirnya berhasil lolos dan menghabisi Oliveira dengan cukup brutal. Hingga saat larut malam tiba, Miguel akhirnya berhasil ditangkap dan sedang digiring ke kantor polisi untuk diadili. Berita tentang siapa sosok yang dijuluki The Awakener pun langsung menyebar ke setiap penjuru kota. Beberapa pekan setelah aksi penangkapan Miguel, kini Gomez resmi terpilih menjadi presiden berkat dukungan penuh dari Ibu Menteri dan semua partai yang menyatukan suara. Sementara untuk Miguel sendiri, ia tetap fokus melatih fisik dan mentalnya meski saat ini sedang mendekam di dalam penjara. Hingga saat tengah malam tiba, komandan meminta si kapten untuk membawa Miguel ke ruang interogasi. Dikira akan memberikan keringanan hukuman, komandan yang ternyata dari sejak awal sudah disuap oleh si Gomez, ia justru langsung melampiaskan semua kekesalannya dengan menyuruh si kapten menghajar Miguel sampai babak belur. That's enough. Di situ si komandan langsung memberitahu bahwa korupsi sudah menjadi hal biasa dalam sebuah sistem. Sontak Miguel langsung menyadari bahwa komandan dan si kapten telah menerima suap. Hingga ia pun bersumpah akan memasukkan mereka dalam daftar target buruannya. Demi menjaga nama kepolisian, komandan pun langsung memerintahkan si kapten untuk langsung menghabisi Miguel saat itu juga. Selesai menghabisi si kapten, Miguel langsung pergi ke ruang senjata dan mengambil sebanyak mungkin yang bisa dia bawa. Meskipun identitasnya sudah diketahui, Miguel tetap memakai masker gas andalannya. Hingga dengan menggunakan mobil polisi, Miguel pun langsung pergi ke gedung parlemen guna menghabisi Gomez yang saat ini sedang bersenang-senang menikmati jabatan barunya. Selesai menghabisi para penjaga di pintu bawah, Miguel kembali membrutal dengan menembaki semua penjaga terakhir yang berada di pintu masuk. Sementara Gomez yang menyadari ada yang tidak beres, ia segera mengambil pistol dan menyuruh pengawal untuk mengunci pintu ruangannya. Namun, dan akhirnya Miguel pun kini berhadapan langsung dengan Gomez, si otak korup. Hingga di kesempatan itulah, sambil mengisi peluru pistolnya, Gomez akhirnya jujur bahwa apa yang diperbuatnya selama ini memang tidak bisa dibenarkan, baik di mata hukum apalagi di mata rakyat. Di situ dia terus mengalihkan Miguel sembari sudah bersiap dengan pistol di tangannya, hingga akhirnya selesai berhasil membunuh Gomez. Tepat saat itu pula sudah ada puluhan penjaga presiden mengepung Miguel dari belakang dengan posisi siap menembak. Namun yang mereka tidak tahu, di mana sebelum Miguel masuk ke dalam gedung ini, ia sengaja memasang bom di beberapa titik yang siap diledakkan kapan saja. Sehingga
Dengan hancurnya gedung parlemen tersebut, berakhir pula perjuangan Miguel selama ini. Edu yang datang terlambat sangat dibuat terpukul karena tidak sempat menyelamatkan Miguel yang mungkin sudah tewas bersama pejabat-pejabat korup lainnya yang ada di gedung tersebut. Kemudian di akhir film, Nina yang memang sedari awal menjadi saksi aksinya Miguel, ia akhirnya membuka mata dan merobek hati semua masyarakat dengan sengaja menyebarkan ke media tentang alasan kenapa Miguel melakukan itu semua. Sontak semua orang merasa sangat kehilangan sosok Miguel sang pembangkit dan menyadari kalau apa yang Miguel lakukan selama ini gak lain untuk menuntut keadilan dan mewakili rakyat yang hanya bisa bahas korupsi di meja tongkrongan, namun tidak punya kuasa untuk melakukan perlawanan. We can evolve. We must evolve. But until then, what are you gonna do? Dan dengan begitu, film pun tamat. Oke guys, bagaimana film ini menurut kalian? Dan apakah sosok The Awakener dibutuhkan di negara kita? Atau pula kita sendiri yang akan bangkit menjadi The Awakener seperti Miguel di film ini? Oke guys, dari film ini kita bisa belajar bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Jadi selagi kita masih kuat, masih diberikan kesehatan, bahkan ketika kita diberikan jabatan dan kekuasaan, pergunakanlah semuanya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kekuasaan yang kita miliki justru membuat orang lain sengsara, apalagi sampai mengancam nyawa manusia. Itu saja ya guys.